Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom bagi kita semua ya. Nah anak-anak, hari ini Ibu mau kasih tahu ya, nilai bulanan, nilai ekonomi ya di bulanan itu adalah jumlah semua nilai tugas ditambah dengan nilai ujian, kemudian dibagi. Ya anak-anak ya, jadi jangan kaget kalau misalnya kok nilai ujian saya di GC 100, kenapa nilai saya di bulanan nggak 100 ya? Itu harus dijumlah dengan nilai tugas baru dibagi rata ya. Bisa mengerti ya anak-anak ya? Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita produksi ya. Nah, peningkatan hasil produksi. Mengapa kita perlu meningkatkan hasil produksi? Pertama, ya, penting karena produksi ini berhubungan dengan apa? Jumlah penduduk. Jadi, jumlah penduduk kalau meningkat, produksi pun harus meningkat supaya ada keseimbangan, ya. Nah, pangan merupakan kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Selain meningkatkan produksi untuk menjaga ketahanan pangan, perkembangan zaman dan kebudayaan mempengaruhi peningkatan jumlah produksi. Ya, ini benar sekali. Manusia, ya, kebutuhan yang paling mendasar itu adalah makanan. Jadi pangan ini adalah urutan yang paling penting. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah produksi pangan? Nah, contohnya melalui teknologi yang maju. Dulu kita itu bajak sawah ya, pakai kerbau. Sekarang tidak, pakai traktor tangan ataupun traktor yang besar. Ya, anak-anak ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan hasil produksi? Ini ada berbagai macam cara. Yang pertama, intensifikasi. Cara meningkatkan produksi dengan meningkatkan produktivitas dan tata cara dalam bekerja tanpa menambah faktor produksi. Singkatnya begini, kalau intensifikasi, kita itu meningkatkan jumlah produksi tanpa memperluas daerah tanam. Ya, jadi yang ditingkatkan ini adalah kualitas atau mutu. Yang kedua, ekstensifikasi. Nah, ini adalah kebalikan dari intensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu cara meningkatkan produksi dengan memperluas daerah produksi. Jadi memperluas daerah tanam ya. Misalnya kalau kita mau meningkatkan produksi beras ya. Jadi kita mau tanam padi, arealnya yang diperluas ya, areal tanam yang diperluas. Kemudian spesialisasi kerja. Nah, kalau ini tentu saja berhubungan dengan pembagian kerja. Jadi kalau pembagian kerja, karyawan itu dengan keahlian masing-masing. Jadi tidak campur semua ya. Misalnya kalau di sini di contoh Ibu, kalau konveksi, nah mulai dari pola, lalu gunting pola, lalu menjahit, lalu kemudian selesai jahit, kita kepak ya atau susun pakaian, itu semuanya sudah ada pembagian kerjanya. Jadi tidak semuanya dikerjakan sendiri ya, itu namanya spesialisasi kerja. Kemudian yang keempat, mekanisasi. Kalau mekanisasi itu artinya meningkatkan produksi dengan cara memakai mesin. Nah, yang tadinya tenaga kerja manusia digantilah dengan mesin supaya hemat waktu dan juga hemat tenaga kerja. Nah, misalnya tenaga kerbau ya saat ini tergantikan oleh mesin traktor sebagai proses mekanisasi. Jadi kalau kita mau tambah ya misalnya produksi, kita tambah apa? Mesin ya, tambah mesin. Kemudian diversifikasi adalah peningkatan produksi dengan cara perluasan penganekaragaman
keanekaragaman hasil produksi. Misalnya gini, kita buat pabrik ya, misalnya ya. Pabrik kita khusus mengelola misalnya biskuit ya, atau roti kering. Nah, roti kering ini tidak harus ya, atau tidak mesti satu macam. Misalnya roti kering keju, lalu kita produksi keju aja. Ini enggak, kita juga produksi misalnya yang coklat, lalu kemudian ada yang vanila, nah macam-macam ya istilahnya ya. Itu namanya diversifikasi ya. Kemudian, apakah hubungan antara kegiatan produksi dan lingkungan? Nah, ini sering terjadi, kita bisa lihat ya. Mengapa ada pabrik yang selalu didemo ya, unjuk rasa ya, sama masyarakat sekitar. Karena apa? Karena limbah pabrik itu buangannya, sisa pembuangan itu dibuang sembarangan. Sehingga masyarakat dirugikan. Misalnya apalagi ini berhubungan dengan misalnya sungai ya. Sungai yang tempat sebagian besar masyarakat mereka harus apa? Harus mempergunakan air dari sungai tersebut. Lalu kemudian pabrik kita, nah limbahnya itu tidak bisa masuk langsung ke sungai ya. Itu namanya apa? Hubungan AMDAL. Kalau di dalam ekonomi istilahnya AMDAL lingkungan. Kemudian, nah, kalau produksi kita pasti mengenal yang namanya apa? Biaya. Pasti ada biaya ya. Nah, sekarang yang pertama biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya eksplisit. Nah, apa itu? Yaitu biaya yang sama dengan jumlah uang yang dicatat perusahaan secara akuntansi atau merupakan pengeluaran tunai yang benar-benar terjadi. Maksudnya yang benar-benar kita belanjakan uang untuk sesuatu itu. Misalnya beli bahan baku, membayar gaji pegawai. Kemudian karena pabrik beroperasi, kita mempergunakan listrik, kita membayar biaya listrik. Jadi biaya-biaya ini adalah biaya eksplisit namanya ya. Kemudian selain biaya eksplisit, juga ada yang namanya biaya implisit. Adalah pengeluaran bukan tunai. Nah, biaya implisit ini lebih banyak berupa apa? Pengorbanan waktu, usaha. Lalu diukur dengan apa? Kemampuan harga pasar. Nah, kita kan tahu sekarang ya, semua anak-anak tahu mie instan. Nah, harga sebungkus mie instan ya, ongkos produksinya itu adalah biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, pengorbanan waktu, misalnya kayak kita sebut aja Indomie ya. Nah, Indomie paling banyak rasa ya, aneka rasa dari mie instan produk mereka. Nah, itu adalah hasil pemikiran ya dari bagian atau departemen penelitian. Nah, itu namanya biaya implisit ya. Kemudian ada biaya langsung dan tidak langsung. Kalau biaya langsung direct cost itu langsung berhubungan. Langsung ya. Jadi kalau kita mau buat ya, mau bikin sesuatu, nah beli bahan baku ya, upah tenaga kerja itu adalah direct cost, biaya langsung. Karena langsung berhubungan dengan proses produksi. Yang kedua, biaya tidak langsung, indirect cost, adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead. Nah, ini maksudnya begini. Pabriknya. Pabrik itu berupa apa? Bangunannya. Dan ini dia kan tidak langsung ya berhubungan dengan proses produksi, tapi dia adalah di dalam
proses produksi. Jadi maksudnya biaya tidak langsung, biaya yang terjadi tapi tidak langsung, ya, tidak secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Ya, anak-anak ya. Kemudian biaya eksplisit, biaya implisit. Tadi kita sudah sebutkan kalau biaya eksplisit itu adalah yang bahan baku, upah tenaga kerja yang langsung berkaitannya. Kalau implisit dia adalah biaya kesempatan, analisa kebijakan. Dan ini non tunai atau non kas ya. Jadi itu adalah nilai input yang dimiliki perusahaan dan itu digunakan dalam proses produksi. Kemudian biaya kesempatan dan biaya historis. Kesempatan, opportunity cost, adalah nilai dari sumber daya ekonomi, misalnya bahan baku, tenaga kerja, dan dapat digunakan secara alternatif. Alternatif maksudnya di sini pilihan, memilih salah satu yang paling penting. Ya, misalnya contoh, kita mau buat satu produk, ya, kita sebut produknya adalah produk A. Nah, produk A ini kembali ya, ingat ya, kurva Isoquant, yaitu modal dan tenaga kerja. Nah, kita bisa combine, misalnya, kita kalau mau tenaga kerja dipakai lebih banyak, maka mesinnya kita kurangi. Jadi, istilahnya pengorbanan karena pilihan, ya, itu adalah biaya kesempatan. Kemudian biaya historis, biaya yang dikeluarkan perusahaan pada waktu membeli faktor produksi. Kalau historis itu namanya histori ya, sejarah. Artinya begini, jika kita beli sesuatu untuk faktor produksi, tapi tidak kita pakai saat ini. Tidak kita pakai langsung ya. Jadi itu bisa di stok dulu, disimpan dulu. Sehingga biaya histori ya atau historis adalah sama dengan pada waktu faktor produksi itu dibeli. Jadi pada waktu dia dibeli misalnya 4 bulan yang lalu dengan harga sekarang itu adalah sama ya. Kemudian anak-anak, seluruh pembelajaran hari ini ditulis di catatan ya. Minggu ini ya, karena kalian baru kumpul LKPD, jadi ibu belum berikan tugas ya anak-anak ya. Boleh istirahat sedikit, ibu juga mengerti kalian sangat capek ya, capek daring ya. Oke ya anak-anak, tetap semangat dan jaga diri baik-baik. Tuhan pasti memberkati kita semua ya. Amin ya anak-anak ya. Sampai jumpa.